Pernahkah kamu melihat ada dua garis hati di telapak tanganmu yang melengkung membentuk bulan sabit? Atau kamu merasa punya kepekaan batin yang sangat tinggi, bisa merasakan emosi orang lain, bahkan seringkali merasa lelah secara emosional tanpa sebab yang jelas? Hati-hati, bisa jadi kamu adalah pemilik garis tangan bulan sabit, dan bukan hanya itu, kamu juga bisa didampingi oleh kodam-kodam pilihan dari alam spiritual. Tapi siapa saja mereka, bagaimana tandanya, dan apa makna dari kehadiran mereka dalam hidupmu? Yuk kita bahas tuntas sekarang juga hanya di channel Kodam Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, dulur-dulur batin yang selalu setia hadir di channel ini. Kembali lagi bersama saya di Kodam Sejati, ruang batin tempat kita bersama-sama membahas misteri kehidupan, jejak-jejak spiritual, serta tanda-tanda gaib yang mungkin selama ini terlewat begitu saja dari pandangan mata kita. Apa kabarnya hari ini saudaraku? Semoga panjenengan semua dalam kondisi yang sehat, tenang lahir batin, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalaupun hari ini sedang merasa letih, sedang diuji, sedang berada di titik yang terasa berat, tenang. Panjenengan tidak sendirian. Karena di sini, di ruang ini, kita belajar untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling membuka mata hati agar bisa melihat bahwa hidup ini tak hanya soal dunia yang kasat mata saja. Channel ini, Kodam Sejati, bukan sekadar tempat untuk membahas ilmu gaib atau cerita-cerita mistis semata. Lebih dari itu, ini adalah tempat kita belajar mengenal diri sendiri, tempat kita menyelami makna-makna tersembunyi yang seringkali hadir lewat simbol, lewat tanda, lewat mimpi, bahkan lewat garis-garis kecil di telapak tangan kita. Saya percaya tidak ada satupun yang kebetulan di dunia ini, termasuk saat panjenengan menemukan video ini. Entah lewat rekomendasi YouTube, entah karena mencari informasi, atau mungkin karena rasa penasaran, semua itu adalah bagian dari perjalanan jiwa panjenengan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa sebenarnya diri ini dan kenapa kita dilahirkan ke dunia. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup dalam dan sangat menarik, apalagi buat panjenengan yang merasa punya kepekaan batin lebih dibanding orang lain. Topik yang akan kita bahas nanti menyangkut garis tangan bulan sabit dan kemungkinan adanya hodam pendamping di balik garis itu. Kalau panjenengan merasa pernah punya firasat yang tajam, mimpi-mimpi aneh yang terasa nyata, atau mungkin sering merasakan keberadaan makhluk lain tapi sulit dijelaskan secara logika, bisa jadi apa yang akan kita bahas hari ini sangat berkaitan dengan perjalanan hidup panjenengan. Jadi saya ucapkan selamat datang untuk panjenengan semua. Baik yang baru pertama kali mampir maupun dulur-dulur lama yang selalu setia menunggu konten terbaru dari channel ini. Terima kasih atas waktunya, atas kepercayaannya, dan atas semangatnya dalam mencari ilmu, meskipun ilmu itu sifatnya gaib, dan kadang tak bisa dibuktikan secara kasat mata. Di Kodam Sejati, kita tidak sedang bermain-main dengan hal-hal mistis, kita sedang menyusun kepingan-kepingan pemahaman tentang siapa diri kita sesungguhnya. Dan lewat diskusi batin, lewat simbol, dan lewat pembacaan tanda, semoga kita bisa semakin dekat pada jati diri kita yang sejati. Jadi, siapkan batin panjenengan. Bersihkan hati dari prasangka buruk. Tenangkan pikiran. Dan izinkan diri panjenengan untuk terbuka terhadap pengetahuan yang selama ini mungkin hanya bisa dirasakan, tapi belum sempat dijelaskan. Selamat datang, selamat menyelam,
dalam lautan batin. Dan selamat menemukan kembali cahaya sejati di dalam diri panjenengan sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang penuh misteri sekaligus syarat makna ini, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan panjenengan terhadap channel ini. Tinggalkan komentar di bawah jika panjenengan merasa relate atau punya pengalaman spiritual serupa. Dan pastikan juga sudah subscribe channel Khodam Sejati supaya panjenengan tidak ketinggalan konten-konten eksklusif tentang ilmu batin, tanda-tanda spiritual, serta misteri garis tangan lainnya. Tarik napas pelan-pelan dan hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik napas yang dalam dan hembuskan. Izinkan dirimu untuk hadir sepenuhnya dalam ruang ini. Bersama suara ini, bersama getaran ini, kita akan menghubungkan diri dengan kekuatan batin yang telah lama tertanam di dalam dirimu sendiri. Sekarang, ulangi dalam hati atau ucapkan pelan-pelan jika panjenengan berkenan. Aku adalah ciptaan Tuhan yang unik dan sempurna. Aku hadir di dunia ini bukan tanpa alasan. Aku membawa tugas, makna, dan perjalanan yang tidak dimiliki orang lain. Garis-garis di tanganku bukan kebetulan. Semua ada maksud. Semua punya arti. Dan aku siap untuk memahami apa yang semesta ingin sampaikan padaku. Aku menerima diriku sepenuhnya. Dengan segala kelebihan dan kekuranganku, aku tetap layak untuk dicintai. Aku tetap berharga, bahkan saat aku merasa tak dimengerti. Hari ini, aku memilih untuk membuka hati. Aku memilih untuk mendengarkan dengan rasa. Aku memilih untuk percaya bahwa ada kekuatan besar yang senantiasa mendampingi dan menuntunku. Bahkan ketika aku merasa sendiri, aku tidak lemah, aku tidak rapuh. Aku hanya sedang diproses untuk menjadi kuat dengan cara yang tidak dimengerti banyak orang. Jika aku terluka, aku tidak akan membalas dengan luka. Jika aku disakiti, aku tidak akan berubah menjadi keras. Karena aku tahu, jiwaku bukan diciptakan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Aku adalah penyembuh, bahkan ketika diriku sendiri sedang belajar sembuh. Aku adalah cahaya, bahkan ketika dunia di sekitarku tampak gelap. Aku adalah penjaga rasa, pelindung kasih, pembawa damai untuk sesama. Jika semesta menitipkan Khodam padaku, itu bukan karena aku lebih hebat dari orang lain, tapi karena aku dipilih untuk memikul tugas batin yang tidak ringan. Dan hari ini, aku menerima tugas itu dengan lapang dan ikhlas. Aku membuka diri terhadap bimbingan dari energi luhur yang suci. Aku hanya akan menerima pendampingan yang berasal dari cahaya yang menguatkan batinku, bukan yang memperdayaku dengan ego dan kekuatan semu. Aku siap menjadi manusia yang bertumbuh. Aku siap menerima pengetahuan dari dalam rasa. Aku siap menjadikan hidupku sebagai sarana untuk menyebarkan kedamaian, bukan permusuhan. Mulai detik ini, aku tidak akan meragukan siapa diriku. Aku adalah penjaga garis, pelintas sunyi, pengembara batin, dan aku tahu tidak semua orang akan mengerti perjalanan ini. Tapi itu tidak apa-apa, karena aku tidak butuh pengakuan. Aku hanya butuh kedamaian. Tuhan bersamaku, semesta mendukungku, leluhur menjagaku, dan aku akan terus berjalan dengan rasa yang penuh, dengan hati yang terbuka. Aku siap mendengar pesan semesta hari ini. Aku siap mengenal siapa Khodam yang mungkin telah hadir. Bahkan sebelum aku menyadarinya, aku adalah cahaya kecil yang sedang mencari terangnya. Dan dalam setiap langkahku, aku tahu aku tidak pernah benar-benar sendirian. Hari ini kita akan membahas tentang Khodam pendamping garis tangan bulan sabit.
Ya, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang garis tangan M, sekarang giliran si bulan sabit ini yang kita kupas habis. Karena dua-duanya punya karakter energi yang unik dan sangat kuat di jalur spiritual. Apa itu garis tangan bulan sabit? Garis tangan bulan sabit terbentuk dari dua garis hati yang sejajar dan melengkung ke atas hingga membentuk seperti lengkungan bulan sabit. Tapi ingat ya, garis ini harus benar-benar melengkung sempurna dan sejajar. Kalau cuma patah-patah atau miring, maka tidak masuk dalam kategori yang sedang kita bahas. Mengapa garis ini bisa mengundang kodam? Setidaknya ada 4 alasan utama mengapa pemilik garis tangan bulan sabit bisa menarik kehadiran kodam spiritual. 1. Keterbukaan energi batin. Orang dengan garis ini punya empati tinggi, intuisi kuat, dan batin yang sensitif. Mereka seperti antena spiritual yang bisa memancarkan getaran ke alam halus. Semakin tinggi kepekaan batin, maka semakin besar peluang untuk diikuti oleh energi spiritual seperti kodam. 2. Jiwa yang siap dibimbing. Kalau diibaratkan murid, mereka adalah murid yang rajin dan rendah hati. Jiwa mereka bukan tipe yang suka pamer kekuatan, tapi justru haus akan pembelajaran dari rasa dan intuisi. Kodam menyukai manusia yang seperti ini, lembut, mau mendengarkan, dan tidak sombong. 3. Pewaris energi leluhur. Banyak dari mereka adalah penerus garis spiritual ke keluarga. Entah dari kakek buyut, entah dari nenek moyang yang dulu punya laku tapak, atau menjalani jalur kejawen dan kebatinan. Garis bulan sabit jadi stempel takdir sebagai pewaris kekuatan itu. 4. Membawa tugas spiritual khusus. Tak jarang mereka membawa misi khusus yang diberikan semesta. Entah untuk menjadi penyembuh, pelindung, guru batin, atau bahkan penjaga energi di suatu tempat. Untuk itulah mereka seringkali mendapatkan pendampingan dari entitas yang bukan sembarangan. Kia Hodam pendamping garis bulan sabit. Sekarang mari kita kenali satu persatu jenis Hodam yang sering mendampingi pemilik garis tangan bulan sabit. 1. Kohodam Eyang Semar dulur-dulurku sedulur batin. Mari kita mulai pembahasan pertama tentang sosok Hodam pendamping garis tangan bulan sabit. Dan sosok ini bukan sosok sembarangan. Ia bukan sekadar energi astral tanpa arah. Ia adalah penjaga, pengayom, dan pengantar batin. Dialah Kodam Eyang Semar. Nama Semar bukanlah nama asing di telinga kita, apalagi di dunia spiritual Jawa. Semar bukan tokoh khayalan. Ia adalah simbol tertinggi dari kebijaksanaan sejati. Sosok yang dalam pewayangan selalu tampil sederhana, bahkan lucu, tapi mengandung kekuatan spiritual luar biasa yang hanya bisa dipahami dengan rasa, bukan sekadar logika. Nah, kenapa Hodam Eyang Semar seringkali hadir mendampingi orang-orang yang memiliki garis tangan bulan sabit? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena jiwa mereka satu frekuensi dengan semangat Eyang Semar. Garis tangan bulan sabit yang sejati biasanya ditemukan pada orang-orang yang berhati lembut, penuh empati, dan punya kedalaman rasa yang sulit dijelaskan. Mereka bukan orang yang hidup dengan kebisingan dunia. Mereka lebih sering diam, menyendiri, tapi bukan karena lemah. Justru karena di dalam dirinya mereka sedang menjaga bara cahaya yang tidak boleh padam. Dan disinilah Eyang Semar hadir. Beliau bukan Hodam yang datang untuk menunjukkan kekuatan dengan gebrakan atau kesaktian. Bukan. Hodam Eyang Semar datang dalam keheningan, dalam kelembutan, dan dalam kebijaksanaan yang tak terucapkan. Beliau tidak mendampingi orang yang ingin pamer kehebatan. Beliau tidak cocok untuk orang yang hatinya penuh amarah, kebencian, dan dendam. Karena Semar adalah lambang kasih, welas asih, dan keikhlasan sejati.
Seringkali orang-orang yang didampingi E yang semar tidak menyadarinya. Mereka hanya merasa bahwa setiap kali berada dalam keadaan sulit, selalu saja ada jalan terbuka. Saat hampir jatuh, selalu ada tangan tak terlihat yang menopang. Dan itu adalah cara E yang semar bekerja, sunyi, tak kasat mata, tapi nyata dalam rasa. Beliau hadir bukan untuk menyembuhkan luka secara instan, tapi untuk menguatkan batin agar tetap berdiri dalam luka. Beliau tidak memberikan kekayaan duniawi secara tiba-tiba, tapi membimbing jiwa agar bisa menemukan kekayaan batin yang tak ternilai. Ciri khas kehadiran khodam E yang semar juga bisa dirasakan ketika seseorang mulai memiliki jiwa pemimpin yang tidak gila kekuasaan. Ketika seseorang bisa memimpin dengan hati, bukan dengan tangan besi. Ketika seseorang lebih memilih mengayomi daripada menguasai, E yang semar juga kerap hadir lewat mimpi atau bisikan rasa yang menenangkan. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan. Tapi justru menghadirkan kedamaian batin yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Dan satu hal yang penting, khodam E yang semar hanya akan hadir dan menetap jika orang yang bersangkutan mampu menjaga kebersihan batin dan ketulusan niat. Sebab beliau tidak tertarik mendampingi orang yang haus akan kekuatan untuk membalas atau mencelakai. Yang beliau jaga adalah mereka yang hatinya sudah dewasa secara spiritual, yang tidak mudah terbakar emosi, yang mampu menahan diri, yang bisa menangis dalam sunyi tapi tetap tersenyum di hadapan orang lain. Jadi, jika panjenengan merasa sering berusaha memahami orang lain walau diri sendiri belum dipahami, jika panjenengan mampu memaafkan meski tidak diminta maaf, jika panjenengan lebih memilih diam dan berdoa ketimbang menyumpah, maka bisa jadi tanpa panjenengan sadari, khodam E yang semar sudah hadir di sisi panjenengan. 2. Khodam pertapa, khodam yang satu ini tidak suka tampil. Ia seperti embun malam, tenang, sunyi, tapi menghidupkan. Biasanya hadir untuk orang-orang yang suka menyendiri, bukan karena lemah, tapi karena ingin berdialog dengan batinnya. Mereka sering pusing berada di keramaian, dan lebih nyaman dalam keheningan. Khodam pertapa membantu menjaga kewarasan jiwa, terutama ketika tekanan hidup datang bertubi-tubi. 3. Khodam Dewi Sri. Banyak yang salah paham, mengira khodam Dewi Sri itu sama seperti pesugihan. Padahal khodam ini adalah sumber dari kesuburan batin, bukan uang semata. Ia membawa ketenangan, kelembutan, kasih sayang, dan kekuatan penyembuhan. Khodam ini cocok untuk mereka yang sudah bisa memaafkan luka, tetap lembut meski disakiti, dan sudah memasukkan ikhlas dalam perilaku hariannya. Bagaimana tanda-tanda kehadiran mereka? Tanda-tanda kehadiran khodam ini tidak selalu jelas seperti rasa merinding atau bau-bauan mistis. Seringkali mereka hadir lewat mimpi yang dalam dan bermakna. Kekuatan batin yang muncul tiba-tiba. Keteguhan hati saat menghadapi cobaan besar. Tiba-tiba muncul kepekaan spiritual tanpa belajar formal. Lalu, bagaimana jika punya garis M dan bulan sabit sekaligus? Wah, itu ibarat combo spiritual yang luar biasa. Artinya, panjenengan punya peluang besar untuk didampingi dua jenis khodam. Dari garis tangan M dan dari bulan sabit. Tapi sekali lagi, semua kembali ke kebersihan niat dan keikhlasan hati. Karena sebanyak apapun potensi spiritual seseorang, jika hatinya kotor oleh iri, dendam, dan kesombongan, maka energi gaib tidak akan mendekat. Jadi, dulur-dulur batin sekalian, kesimpulannya, garis tangan bulan sabit bukan sekadar bentuk estetika di telapak tangan.
ia adalah pintu rahasia yang bisa membuka jalan komunikasi dengan alam halus dan kodam-kodam leluhur. Namun, tidak semua orang yang punya garis ini otomatis punya kodam. Butuh keselarasan batin, jiwa yang jernih, serta niat yang tulus untuk melayani semesta dengan cinta dan kebijaksanaan. Kalau panjenengan merasa memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan tadi, jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya hadir dan siap melanjutkan tugas spiritual yang diwariskan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas lebih dalam tentang khodam simian lain yang ternyata juga tak kalah menarik. Terima kasih sudah menonton channel Khodam Sejati. Semoga panjenengan semua mendapatkan pencerahan dari setiap informasi yang kami sajikan. Salam satu batin, salam satu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.